kedua ini, batch 2 kali ini tak kalah menarik dengan topik pertama dan akan mengulas lebih dalam secara teoritis. Sesi 2 ini akan membawakan topik how much of a cost advantage do today's LCC really have. Jadi narasumber kali ini merupakan konsultan dari CSE Aviation. Beliau menyandang Master of Science pada peminatan Air Transport Planning and Management di University of Westminster. Beliau adalah Bapak Gifari Rasad. Kepada Bapak Gifari dipersilakan untuk membawakan sesi topik kedua ini. Terima kasih, Mbak Florencia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih untuk para hadirin sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri sesi ini. Hari ini saya akan membawakan topik masih di sekitar low cost, tapi lebih spesifiknya adalah how much of a cost advantage do today's LCCs really have. Jadi selama ini kan low cost carrier sudah terkenal lebih murah secara harga tiket, dan itu mereflect cost yang lebih kecil daripada network carriers. Tetapi seberapa besarkah cost advantage yang dimiliki oleh LCC selama ini? Mungkin kita bisa dalami itu. Mungkin saya akan mulai dari history of low cost carriers itu sendiri. Jadi low cost carrier pertama yang ada terbentuk adalah Southwest Airlines di tahun 70-an. Dan mereka membuat airline tersebut dengan the sole objective untuk memberikan cheap air travel pada rakyat-rakyat Amerika, sehingga tidak perlu membayar harga-harga tinggi seperti airline-airline biasanya. Konsep LCC ini bisa didesain dikarenakan adanya deregulation tahun 1978. Yang dimaksud oleh deregulation tersebut adalah berhentinya kontrol dari pemerintah terhadap area-area seperti harga tiket, rute-rute, dan juga new entrants untuk masuk ke industri airlines. Di Eropa sendiri, LCC pertama dibentuk tahun 95 oleh Ryanair dan juga EasyJet. Yang menarik di Eropa adalah dikarenakan sudah adanya Uni Eropa, airline-airline yang beroperasi under negara-negara Uni Eropa bisa terbang ke sekitaran Uni Eropa dan dihitung sebagai penerbangan domestik. Sehingga adanya utilisasi airport-airport secondary dan airport murah yang selama ini tidak tersentuh oleh airline-airline network carriers. Untuk di Asia sendiri, low cost carrier terbentuk dikarenakan pemerintah-pemerintah Asia Tenggara lebih tepatnya yang sangat serius untuk mempromosikan turisme mereka, dan juga didukung oleh kenaikan pesat dari populasi mereka dan juga kondisi ekonomi di negara masing-masing. Dan ini menghasilkan LCC pertama di Asia, yaitu AirAsia tahun 2001 di Malaysia. Ini adalah contoh dari cost breakdown dari sebuah airlines, dari operating cost breakdown dari sebuah airlines. Operating cost ini berlaku untuk both LCC dan juga network carriers, dan dibagi menjadi dua, yaitu direct operating costs DOC atau indirect operating costs IOC. Sebenarnya structure dari operating cost antara LCC dan network itu mirip-mirip, tetapi yang sangat membedakan mereka berdua adalah yang sudah saya benarkan, yaitu IOC, operations, dan juga maintenance cost. Yang berada di indirect operating cost adalah hal-hal seperti commercial dan juga administration sih. Dan seperti diketahui, LCC tidak melakukan distribution of sales melalui travel agents. Mereka menggunakan online dari website sendiri atau dari online travel agents, sehingga mengeliminasinya komisi-komisi untuk travel agents tersebut. Untuk di operations, hal yang masuk ke dalam kategori tersebut ada seperti crew expenses, fuel costs,
landing fee, ground handling, dan passenger passenger cost seperti makanan dan juga entertainment. Untuk landing fee dan ground handling, mereka significantly lower than network carriers dikarenakan mereka menggunakan secondary airport seperti yang sudah dibilang tadi. Secondary airports otomatis landing fee-nya tersebut murah dan dapat mengurangi cost mereka. Untuk ground handling, dikarenakan bisnis model LCC yang hanya point to point dan tidak ada transit, ground handling kru yang ada di airport tersebut hanya perlu loading dan offloading barang dan tidak perlu transfer of baggage, yang juga termasuk cost besar bagi network carrier biasanya. Untuk maintenance cost, ini juga kategori yang penting buat LCC dikarenakan dengan nature of business model mereka yaitu standardized fleet atau menggunakan pesawat yang sejenis. Contohnya seperti AirAsia yang pakai Airbus 320, sehingga maintenance setup mereka tidak perlu macam-macam dan hanya perlu cukup untuk memadai satu jenis pesawat saja. Yang biasa digunakan untuk mengakses cost-cost dari airline adalah metrik cost per available seat miles (CASM) dan juga cost per available seat kilometers (CASK). Yang digunakan oleh yang dihitung oleh metrik ini adalah biaya dari operasi satu kursi per mile terbang pesawat tersebut. Jadi ini metrik yang paling fair untuk meng-compare antara airline-airline. Dan di dalam metrik ini sudah termasuk DOC dan juga IOC. Yang bisa dilihat pada tabel berikut adalah comparison antara LCC dan juga network carriers di Amerika in terms of their CASM. Jadi bisa dilihat pada awal tahun 95, memang terlihat LCC memiliki CASM yang cukup jauh dibandingkan network carriers, ada sekitar gap 40%. Tetapi seiringnya waktu, bisa dilihat semakin menipis perbedaan CASM mereka. Dan sekarang sudah sangat mendekati CASM LCC, sangat mendekati CASM dari network. Salah satu reason dari cost CASM yang lumayan menipis ini adalah fuel. Yang bisa dilihat di table berikutnya. Di table ini menunjukkan line chart dari tabel sebelumnya, tetapi ditambahkan metrik fuel ASM dari network dan juga LCC. Bisa dilihat dari dua garis yang di bawah, fuel antara network dan fuel LCC, itu bisa dibilang tidak ada perbedaan ya. Jadi dengan semakin naiknya fuel untuk LCCs, begitu juga naik cost dari CASM bagi mereka. Salah satu alasan kenapa fuel expenditures, fuel cost mereka tidak ada gap atau gapnya kecil, dikarenakan pesawat-pesawat yang dimiliki networks adalah pesawat-pesawat yang lebih modernized dan otomatis lebih fuel efficient. Sementara pesawat-pesawat yang biasa digunakan oleh LCCs itu yang lebih outdated dan dikarenakan capital mereka yang tidak sebesar networks, mereka tidak bisa segampang atau sesering itu merubah fleet mereka menjadi yang lebih efisien. Next slide. Untuk di tabel ini bisa dilihat ada 3 garis, yaitu 3 kategori airline, 3 kategori tipe airline. Yang pertama adalah LCC yang warna biru, yang kedua adalah network atau full service yang warna orange, dan yang ketiga ada juga yang dikategorikan sebagai other. Yang dimaksud oleh other ini ada 2 macam, yaitu regional airlines, yaitu airline-airline kecil yang hanya operate dari secondary cities ke secondary cities lainnya, yang tanpa
serve big cities, dan juga termasuk charter airlines. Dan metrik yang digunakan adalah average cost per ton mile, dikarenakan data ini juga take into account freight atau cargo dan juga passenger. Bisa dilihat sejak tahun 2012, cost per ton mile antara LCCs dan other airlines pun sudah mulai terbalik ya. Dari awal mereka memang jauh di bawah, tapi semakin kesini mereka sudah semakin banyak costnya, sudah melebihi cost per ton mile dari others. Jadi dengan banyak omongan seperti wah LCC sudah makin mahal nih, rasanya doang apa beneran aja, tapi sudah emang ada buktinya bahwa cost mereka naik terus dan semakin menipis dari cost dengan cost network airlines. Kalau untuk tabel yang berikut ini adalah tabel yang menunjukkan upaya cost savings dari airlines di US dari tahun 94 sampai 2014. Bisa dilihat bahwa cost savings dari LCC selama 20 tahun tersebut banyak di sisi negatif, yaitu di bawah 0. Dan itu menunjukkan bahwa mereka upaya untuk mengurangi biaya atau cut cost justru malah backfire dan malah menambah cost mereka selama ini. Dan bisa dilihat juga kalau upaya cost savings dari network airlines justru memang lebih berhasil dibandingkan LCC. Itu ada satu outlier yang sangat rendah cost savings mereka, itu tahun 2008 yang dikarenakan krisis global waktu itu ya. Average dari upaya cost saving airlines tersebut dari tahun 94 sampai 2014 adalah cost saving up to 10% untuk network airlines. Tapi hanya negatif 8% dari upaya cost saving oleh LCCs. Jadi networks lebih kurang costnya, dah 10% lebih dikit costnya, tetapi LCCs justru 8% lebih banyak costnya. Jadi itu mungkin salah satu alasan juga kenapa lately banyak yang merasa semakin mahal aja nih harga-harga tiket LCC. Mungkin untuk di conclude, memang terlihat nyata bahwa ada cost gap between LCCs dan network carriers, tetapi tidak bisa dipungkiri juga gap ini semakin kecil dan sudah hampir mengimbangi cost dari network. Salah satu alasannya kenapa ini terjadi karena itu juga yang seperti tadi sudah di-mention oleh Pak Edwin, tidak ada lagi airline yang bisa dihitung purely low cost, karena mereka sudah adapt ke market dan sudah banyak perubahan, sehingga yang purely low cost pun juga sudah susah. Jadi makanya cost mereka pun juga naik. Walaupun masih di bawah network carriers, tapi bisa dilihat trennya mereka makin mendekati, dan kedepannya who knows, mungkin bakal naik terus. Dan one of the biggest factors juga dari increase cost LCC tersebut juga itu tadi fuel efficiency dari fleet mereka. Dikarenakan mereka tidak memiliki capital yang banyak untuk pergantian fleet atau pesawat sesering dan sebanyak network carriers, mereka ketinggalan jauh di departemen teknologi fuel efficiency, sehingga fuel cost mereka pun juga tidak dapat advantage dari network. Mungkin itu hari ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dan saya kembalikan ke Florencia.